Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan ma anzalna, apa yang telah kami turunkan, minal bayyinati, berupa keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, wal huda, dan juga petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami menjelaskannya, menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Ulaika, mereka itulah, yal'anuhumullahu, dilaknati Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan juga dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Illa, kecuali allazina tabu, mereka yang telah taubat, wa aslahu, dan mengadakan perbaikan, wa bayyanu, dan menerangkan kebenaran. Faulaika, maka mereka itulah, atubu alaihim, aku menerima taubat mereka. Wa ana, dan aku, at-tawwabu, yang maha penerima taubat, ar-rahimu, dan yang maha menyayangi atau yang maha penyayang. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffarun, sedangkan mereka dalam keadaan kafir, ulaika, maka mereka itulah, alaihim, atas mereka, laknatullahi, laknat Allah, wal malaikati, dan juga laknat para malaikat, wan nasi ajmain, dan juga manusia seluruhnya, ajmain, seluruhnya. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalam laknat tersebut. La yukhaffafu anhum, maka tidak diringankan, maka tidak akan diringankan, anhum, atas mereka, al-azabu, yaitu azab atau siksa, wala hum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tempo, dan tidak mereka diberi tangguh. Bangku Bapak, Ibu-ibu, cukup panjang ayat ini. Haza wa'idun sadidun
liman katama ma jaa bihir rusul minad dilalati al-bayyinah alal maqasidis sahihah wal huda an-nafi'ul qulub min ba'di ma bayyanahu Allah ta'ala li ibadihi min kutubihi allati anzalaha ala rusulihi. Qala Abul Aliyah nuzilat fi ahlil kitab katamu sifata Muhammadin summa akhbaru annahum yal'anuhum kullu syai' ala sani'ihim zalika fakama annal alim yastaghfiru lahu kulla syai' hatta al-hud fil ma wa tayr fil hawa fahaula'i bihilafil ulama fayal'anahumullah wa yal'anahumul la'inun. Itu bahasa Arabnya di tafsir. Jadi kalau bahasa kita adalah ini ancaman yang sangat keras, wa'idun sadidun. Ancaman yang sangat keras. Bagi siapa? Liman katama ma ja'a bihir rusul minadilalah al-bayyinah alal maqasadis sahihah. Jadi ini merupakan ancaman yang keras, peringatan yang keras bagi orang yang menyembunyikan. Bagi orang yang menyembunyikan apa yang telah disampaikan oleh Rasul. Apa yang disembunyikan oleh Rasul? Disembunyikan oleh mereka. Yang disampaikan oleh Rasul yaitu keterangan-keterangan yang jelas. Yang bertujuan benar serta petunjuk yang bermanfaat bagi manusia. Jadi semuanya sudah dijelaskan oleh Allah terhadap manusia, terhadap hamba-hambanya. Namun mereka menyembunyikan. Begitu juga tentang kerasulan Nabi Muhammad. Mereka menyembunyikannya. Padahal di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu sudah ada. Kalau bahasa yang lainnya, ya, mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir dan akan diutus, seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Nah itu. Jadi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tahu persis terhadap akan diutusnya Nabi Muhammad dan itu adalah Nabi terakhir seperti mereka mengetahui terhadap anaknya sendiri. Paham? Saromanawa kan tantubana sianawa kenal dake. Apa itulah mereka. Mengenal betul tentang Nabi Muhammad seperti mengenalnya terhadap anaknya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Mereka sembunyikan hal ini. Menyembunyikan Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad, menyembunyikan kebenaran, itu mendapat laknat yang sangat keras. Menyembunyikan isi kitab, itu juga laknat dari Allah yang sangat keras terhadap mereka. Tadi dibacakan bahasa Arabnya, Abul Aliyah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang ahli kitab. Siapakah ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Sekali lagi, Yahudi dan Nasrani. Bukan Yahudi sekarang ya. Bukan Yahudi sekarang. Kalau Yahudi sekarang bukan ahli kitab. Ya. Apalagi yang memerangi Palestina dan orang yang ada di sana Palestina. Bukan agama Islam saja. Ya, tetapi ada yang lain. Itu namanya Zionis Yahudi. Bukan ahlu kitab. Kalau ahlu kitab Yahudi dan Nasrani dulu itu wanahnu muslimun. Sama dengan kaum muslimin pada umumnya. Mereka itu adalah kami adalah muslim. Berarti agamanya mereka Islam.
Nah, ayat ini mana yang dimaksud? Surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 160 turun berkenaan dengan orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka menyembunyikan tentang sifat karakter keberadaan Nabi Muhammad. Kemudian Allah memberitahukan bahwa segala sesuatu di mana Allah melaknati, mengutuki mereka karena menyembunyikan sifat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di ayat ini, di sebagian tafsir juga yang lain, itu berkenaan dengan para ulama ahli kitab. Kalau di tafsir yang lain, disebutkan ayat ini turun, ada peristiwa, ada kejadian mengenai ulama ahli kitab yang menyembunyikan ayat tentang rajam. Tentang rajam. Apa rajam itu? Hukum tentang melempar para pezina. Nah, disembunyikan oleh mereka ayat tentang rajam dan juga tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat Nabi Muhammad ini disembunyikan. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 159 dan 160. Di dalam riwayat yang lain, At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Mu'ad bin Jabal dan Sa'ad bin Mu'az serta Kharijah bin Zaid pernah menanyai sejumlah orang Yahudi tentang penyebutan Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat. Jadi ditanyakan bagaimana tentang isi Taurat. Adakah di sana disebutkan sifat tentang Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad? Ada, tercantum jelas di dalam kitab Taurat. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyembunyikan hal ini. Maka turunlah ayat ini. Apakah ayat ini berlaku pada turunnya waktu itu? Tidak. Ini berlaku sampai akhir zaman. Siapapun yang menyembunyikan kebenaran, yang menyembunyikan risalah Rasulullah, sifat karakter Rasulullah, dan juga kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran, maka nasibnya akan sama dengan mereka, akan dilaknati. Bisa dilihat nanti dicek surah Ali Imran. Surah yang ketiga ayat 187. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, menjelaskannya, isi Alkitab tadi kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Dan itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Ya, apa bedanya kalau dulu itu disembunyikan, dihilangkan, bahkan tidak disampaikan, tidak didakwahkan, ya, isi Alkitab, maka nasibnya dilaknat. Apa bedanya? Kalaulah saya sebagai mubalik pun ya menyembunyikan, tidak menyampaikan yang sebenarnya isi Al-Quran, bahaya. Ada juga yang tega-teganya ya, orang alim disebutkan, orang alim yang dia melegalkan ayat sebenarnya bukan menurut semestinya, tetapi dipaksakan ayat ini. Di dalam hadis, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamim minnar. Siapa yang ditanyai suatu ilmu
lalu ia menyembunyikan, niscaya dia akan ditambat, dia akan dikekang di hari kiamat dengan tali kekangan atau kendali dari api neraka. Maksudnya apa? Dikalungkan. Jadi ditanyo, awak tahu sanan sabananyo, tapi disembunyikan. Nah, ya itu namanya SDM, selamatkan diri masing-masing. Nah, cari aman. Ingat, nanti akan dikalungkan pada hari kiamat. Berupa ikatan kekangan. Hati-hati menyembunyikan sesuatu. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Al-Barra Ibnu Azib yang menceritakan bahwa kami pernah bersama Nabi menghadiri suatu jenazah. Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang kafir akan dipukul sekali pukul di antara kedua matanya. Ya, semua makhluk hidup mendengar jeritanya selain manusia dan jin, ilas sakolain kalau di dalam hadis, ya, kecuali manusia dan jin, artinya tidak mendengar. Maka semua hewan yang mendengar suaranya, ya, melaknatinya. Begini, orang yang menyembunyikan kebenaran, kemudian juga ada orang yang tidak membenarkan sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang kafir itu, mereka kan kafir tuh, mereka kafir. Sekali pukul dengan jeritan, mamaki iyo sabana kareh, dia wak ndak tadangan, tapi oleh hewan, oleh binatang itu terdengar ceritanya. Dengan hewan-hewan, dengan binatang itu juga ikut melaknati mereka, orang-orang yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad, menyembunyikan kebenaran karena kekafirannya. Jadi azab-azab kubur ini tidak terdengar oleh kita. Sakiro-kiro tadanga, kiro-kiro ba'ah. Siang malam awak mandanga orang nan disiksa di dalam kubur tuh. Dah kalalo-lalo awak. Nah, jadi siapa yang diizinkan oleh Allah adalah hewan-hewan, binatang-binatang yang mendengar jeritan orang-orang yang diazab di kubur itu. Bahkan ikut melaknatinya. Hadis ini menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 159. Hewan yang mendengar suara jeritan, melaknatinya. Yang demikian itu adalah di mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 159, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Kemudian di ayat 160 illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Nah, kita masa-masa lansia ini juga adalah masa perbaikan. Taubat kita, rajin-rajin ikut kajian, ikut wirid, itu perbaikan. Ya, kalau boleh dilarikan kepada kita sadar sekarang, dulu waktu masih muda-muda, ya, nan indah-indah, nan kita kerajokan, nah ini perbaikan. Apa yang dimaksud illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, yaitu mereka kembali sadar dari apa yang sebelumnya mereka lakukan, dan mau memperbaiki amal perbuatan serta menjelaskan kepada orang-orang yang mau menerimanya, di mana mereka sebelumnya menyembunyikan.
Faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ini harus yakin. Ini adalah pencerahan, harapan dan optimis. Jangan sampai kita putus asa. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya. Dan akulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Kemudian di halaman 3 ada ungkapan alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain khalidina fiha. Itu yang diterangkan tadi dalam hadis. Ya, laknat terus mengikuti mereka sampai hari kiamat. Kemudian laknat ya membarenginya di dalam neraka jahanam yang tidak diringankan siksa, nauzubillah ya, dari mereka di dalamnya. Hari ini. Dengan kata lain, siksaan yang menimpa mereka tidak dikurangi, tidak pula diberi tangguh. Yakni tidak ada perubahan barang sesaat pun. Tidak pula ada henti-hentinya. Bahkan siksaan terus menerus berlangsung terhadap dirinya. Maka kita berlindung nih dari siksa atau azab neraka jahanam. Dalam hadis, sekiranya api neraka jahanam ini bocor ke bumi ini, ya, sebesar lubang jarum. Bocor ke teh dunia, ke bumi ko, sagadang lubang panjai saja, maka lenyaplah bumi ini. Makanya kita berlindung, ya Allah, kami berlindung dari azab jahanam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir di halaman 4 perlu juga kita singgung dan bahas mengenai orang kafir tertentu. Ada segolongan ulama yang berpendapat tidak boleh melaknatinya dengan alasan bahwa kita belum mengetahui ya akhir khotimah apakah yang dikehendaki oleh Allah terhadapnya. Sebagian di antara ulama membolehkan demikian, maksudnya melaknatinya. Ya, berdalilkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 161, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi perbedaan pendapat tidak usahlah kita ikut campur. Yang jelas ada berpendapat tidak boleh mengutuki, boleh-boleh saja ya Allah kutuklah mereka. Jadi dalilnya mana? 100 Al-Baqarah 161. Terakhir, segolongan ulama lainnya berpendapat bahkan boleh melanati orang kafir yang tertentu. Pendapat ini dipilih oleh Al-Faqih Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, tetapi dalil yang dijadikan pegangannya adalah sebuah hadis yang di dalamnya mengandung kedhaifan. Hadisnya lemah. Sedangkan selain Abu Bakar Ibnul Arabi berdalilkan sabda Rasulullah dalam kisah seorang lelaki pemabuk yang dihadapkan kepadanya. Lalu beliau menjatuhkan hukuman mati terhadapnya. Kemudian ada seorang laki-laki lain yang mengatakan, semoga Allah melaknatinya, alangkah besar dosa yang dilakukan. Maka Rasulullah bersabda, la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Janganlah engkau melaknatinya, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah jelas, masih ada rasa cinta kepada Allah dan Rasul, diusahakan jangan mengutukinya dan melanati. Tapi kalau sudah jelas-jelas tulen 100%, silakan saja. Itu boleh kita melaknati. Laknatullah alaihim misalnya. Laknat Allah bagi mereka. Itu dibolehkan. Demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan berkenan dan juga menambah wawasan khazanah pemahaman isi Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan ini berlanjut dan sampai akhir hayat kita tetap menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.